Halo dan selamat datang di Cashless Podcast, podcast yang ngomongin gizi dan kesehatan dari sudut pandang masyarakat. Bersama saya Bunda, Awi. Oke. Ngobrol apa lagi? Kali ini kita akan ngobrolin Kesehatan masyarakat. kesehatan, ya sangat berkaitan erat dan. Apa komentar tentang kesehatan masyarakat? Nah, ini adalah tokoh paling kesehatan masyarakat. Paling sehat di Indonesia. Seperti biasa kita kan lihat dari mentalnya aja kayaknya curiga dia. Paling sehat kita yang sakit. Oke. Kan kita yang Iya sih. Makanya kita mulai dari Mendes. kita mau membahas si tanggapan Pak BGS yang baru. Jadi kita ada beberapa sih. Mulai dari mana? Ini banyak sekali. Dari dokter nggak sih? Ya, dari dokter. Jadi ada belakangan ini ada 372 guru besar kedokteran Indonesia prihatin arah kebijakan dan tata kelola kesehatan nasional. Jadi ini masalah apa untuk kurang ini sih? Itu urusannya sama IDAI itu nggak sih? Ikatan dokter itu. Iya. Tapi aku nggak tahu duduk yang paling ininya itu karena apanya itu aku nggak nangkep sih dari sana. Sama sih. Tapi ya, Kita nggak di dalam situ. katanya tuh ini kebijakan yang baru ini tuh bakal menghilangkan independensi kolegium dokter yang harusnya diisi ahli dan guru besar, namun kini lebih dikendalikan pemerintah serta intervensi berlebihan pada pendidikan. Jadi lebih kayak itulah masalah-masalah yang ada di birokrasi. Kayaknya related yang kayak apa terkait dokter spesialis. Ya. Cuma ya kalau dari aku sih ya dua-duanya sih. Masalahnya sekarang citra dokter juga agak negatif banget. Iya. Kadang banyaknya kasus yang Ya. Mulai dari pelecehan seksual, ya, pendidikan ini senioritas yang senioritas terlalu Tapi ya masalahnya juga citra pemerintah juga nggak baik-baik iya, aja. makanya dua-duanya dua-duanya seperti itu. Tapi kalau dari aku sih, menurutku ya akar permasalahannya cuma satu. Di Indonesia itu semuanya monopoli. Misalnya kayak ini izin kayak dokter ini cuman ID yang keluarin. Kalau di beberapa negara lain yang maju kan ada beberapa. Oh, gitu. Iya sih. Dengan adanya kompetisi, bukan cuma kompetisi, tapi walaupun mereka itu boleh ngeluarin semua, itu tuh ada standar tertentu yang harus disamakan. Jadi kamu bisa lewat sini, tapi standarnya sama, kamu dapat izin yang sama. Kalau di Indonesia cuma dari izin, jadi terlalu overpower. Apa-apain aja bisa. Jadi dasarnya di Indonesia kan monopoli dan rugi. Udah monopoli rugi. Gimana itu? Cuma BUMN aja kali, tak bisa. Ya untung berapa? yang untung beberapa, yang merugi yang banyak. Yang untung mah oknum nih.
Kalau menurut gue sih masalah paling dasarnya itu di monopoli. Tapi gimana ya? Menurutku emang monopoli itu buruk sih namanya. Karena dengan adanya monopoli nggak ada kompetisi terus. Pernah kan ada yang waktu itu mau bikin kayak asosiasi dokter tandingannya IDI, itu kan jadi permasalahan ya, karena Untuk menjaga monopoli. IDI-nya pasti jadi terguncang dong. Iya. Power dia malah turun dong. Itu yang terjadi banyaknya. Sebenarnya ini nggak cuma terjadi untuk dokter, Ya, semua profesi itu di Indonesia itu monopoli asosiasi. Farmasi sendiri satu, Isi sendiri. gizi sendiri, psikolog sendiri satu. Ya. Jadinya kan ya kalau monopoli terus di kita nggak ada meritokrasi, jadinya dinasti. Anjir, keren. Mana ya mindset masyarakat kita belum lepas dari feudalisme, walaupun sistemnya demokrasi kan, tapi masih feodal. Oligarki masih ya. Itu sulitnya. Nah, jadi sebenarnya kalau mau oke sih ya udah, pemerintah ngatur regulasi, ada beberapa ikatan-ikatan yang punya kuasa yang sama, dia orang bisa milih, mereka kompetisi, kurasa cukup oke. Dengan adanya kompetisi itu orang jadi pengen menjadi yang terbaik gitu, ada perbaikan di situ. Kalau nggak ada kompetisi itu nggak ada perbaikan gitu. Iya, yang pentingnya itulah Yang penting jadinya bayar, dinasti. habis itu kamu lulus, bayar lulus. Jadi dinasti yang diisi orang sendiri aja. Hey, Sulit sih. kemarin itu sempat ribet lagi. Jadi ada surat ini, apa istilahnya itu surat kerja, surat keterangan. Ya pokoknya surat kayak SIP, ada SIP. Nah, itu tuh ada SIP Kesmas, yang satunya lagi tuh bikin lagi SIP epidemiologi gitu, yang baru gitu. Terus akhirnya SIP Kesmasnya nggak dipakai, yang dipakai SIP epidemiologi, padahal yang banyak daftarnya ke yang Kesmasnya gitu. Itu malah bikin kacau lagi. Gitu. Kalau ini kan kewenangan ininya nih, STR, surat izin praktek, satuan berizin profesi dan ujian kompetensi ini di bawah kendali Kemenkes. Aku sih oke aja ya, tapi ya itu orang Kemenkesnya ya selam lagi kacau kayak gini ya, trustnya kan ngaco jadi. Ya sebenarnya hampir sama kayak yang kita bahas tanpa kemarin. Kalau misalkan itu dampaknya positif ke masyarakat atau dibuat ke masyarakat, harusnya protesnya juga bagus. Iya. Cuma ini kan yaitu tetap udah dimonopoli dan di lingkungan sendiri yang merasakan juga. Entah itu sebenarnya entah itu di Nggak ada yang belain. Karena sudah gitu Kemenkesnya bilang kalau bisa jangan sakit. Asuransi kesehatan bayar sendiri 10%, kalau bisa jangan sakit. Apapun lah itu, mau ngajak ribut itu. Jadi Ya mana mereka mana denger lah protes. si otoriter. Sekarang otoriter, protes apapun tuh gak bakal didengar. Ya kita keluar kayak gitu, gak ada yang denger. Orang viewer juga cuma 7. Ya cuma mengeluarkan unek-unek aja. Masalahnya tuh yang nggak terima itu karena diwajibin nih. Iya. Kalau dia nggak diwajibin, ya oke aja. Iya.
Lah ini kan kita dipaksa harus punya asuransi itu BPJS. Terus tiba-tiba 10%-nya nggak ditanggung. Ya nggak usah diwajibin, kita bebas milih Bebas milih asuransi. aja. Direkomendasiin apa asuransi biar apa swasta. Iya, Nah, gitu. ngapain? Nggak usah diwajibin. Jangan cuma BPJS ya. Diwajibinnya itu bukan cuma diwajibin, tapi dengan cara memaksa. Kalau kamu nggak beliin itu, kamu nggak bisa ngurusin ini. Tapi itu konyol ya. Di apa timbal baliknya kayak gini kan males juga ya. Dibilang kalau bisa jangan sakit, kayak kamu bayar aku ya, tapi kalau bisa nggak dipakai gitu. Ya kalau bisa jangan sakit. Ya siapa yang mau sakit sekarang masalahnya? Nggak ada yang pengen sakit. Nggak ada orang kayaknya minggu depan aku pengen sakit deh. Nggak ada yang gitu. Nggak sekonyol itu orang. Banyak sih emang orang saat ini orang-orang konyol, tapi belum sampai ke tahap kacau kayak gitulah. Aduh. Terus banyak lah yang ini juga ada apa nih ide BGS mau ngasih insentif 30 juta per bulan ke Iya. Spesialis yang bertugas di luar. apa daerah-daerah terluar, tertinggal, sama terdepan. Mantul dekat sama Kesalahan kota. perbatasan. Bukan termiskin. Itu mungkin maksudnya pengen bilang termiskin gitu, tapi dihabisin. Itu sebenarnya juga nggak menyelesaikan masalah. Kenapa? Solusinya nggak menyelesaikan masalah utama. Iya. Ya mungkin apa jadi orang spesialis nggak cuma di Pulau Jawa doang gitu. Mereka mau pindah ke daerah terpencil. Tapi yang di Jawa kan juga butuh gitu. Enggak, masalahnya bukan itu juga. Kalaupun dokter spesialis itu hanya di yang tempat 3T tadi, di tempat 3T tadi fasilitasnya juga nggak ada. Fasilitasnya juga nggak ada. Jadi sebenarnya cukup dokter umum. Makanya pemerataannya masih kacau. Pemerataan paskesnya masih nggak ini. Pertama itu. Yang kedua, oke, itu bisa untuk menarik bagi yang dokter-dokter biar bertugas di luar pulau. Tapi apa kebijakan ini akan terus ada? Ya itu mah bonjok-bonjokin aja. Ganti Menkes berubah lagi kebijakan. Nah yang terjadi di Indonesia kan berubah menteri, berubah kebijakannya. Nanti menteri terutama yang pendidikan tidak ada apa. Iya sih. Orang kurikulum itu maunya apa sih Nanti menteri masih pendidikan ini. Ya kan? Termasuk. Iya. Ya makanya pada protes kan. Iya kan soalnya kan ganti pemimpin, ganti lagi ya. Tendernya kan ganti lagi. Itu kan berkaitan dengan ini juga mungkin yang Indonesia itu membutuhkan tambahan dana. Satu Iya, kalau untuk punya layanan kesehatan selevel Malaysia. 1.300 triliun. What? Aku baru tahu ada kata-kata quadrillion. Pak BGS ini mengedukasi. Nah, itu dari kasus Pertamina udah kayak gitu. Oh iya. Ada istilah quadrillion itu ada dari kasus Pertamina kemarin. Ya itu kan makanya melengkapi fasilitas itu kan.
buat melengkapi fasilitas, tapi kalau nggak ada dokternya juga Lah, nggak makanya kepake. dikasih insentif buat dokter spesialis, dikasih fasilitas. Visioner ternyata. Visioner. Antara kebijakan satu sama kebijakan lainnya sebenarnya mereka saling melengkapi. Ini efisiensi sama. Jujur ya, aku berapa kali nemenin ada ini kayak beberapa yang di Malai. Sebenarnya tuh fasilitas sama-sama aja. Cuman karena trustnya udah beda. Oh, Di kita, ini yang paling kerasain ya, di kita di Indonesia, kayak kita yang butuh dokter. Kalau di Malai itu dokter yang butuh pasien. Jadi kayak penunggu di loket itu tuh nggak lama gitu. Ya paling 15 menit ya. Kita tuh bisa datang jam 8 baru dilayani jam 1 siang. Iya. Itu pun kadang kalau urgent kayaknya nggak masalah ya kan, misalnya dok, sorry di ini 1 jam lagi ya kayak gitu, sorry 1 jam Iya, lagi iya. Kayak dokternya lagi ada operasi, itu karena urgensi nggak masalah. Tapi aku udah berapa kali nunggu itu dokternya karena lagi mending makan ngisi webinar. misi webinar nggak masuk akal. Nggak masuk akal maksudku ya. Kalau kamu ngisi webinar ya jangan di jam praktekmu dong. Jadi semena-mena kadang-kadang perempuan itu tadi tuh. Iya juga sih. Jadi ya itu tadi apa, dokternya itu pasiennya yang butuh dokter, jadi dia merasa dibutuhkan, lu ntar dulu deh, nggak langsung. Nggak on time, Hmm. sudah nggak on time. Aku berapa kali nungguin dokternya masih di jalan. Ya sebenarnya pengennya malah bukan di anggaran, juga sistemnya emang nggak ini. Karena untuk kualitas sebenarnya 11-12. Dari fasilitas dari dokternya juga. Iya, dari dokternya. Ya kalau misalnya dari dokternya yang memang dokter yang oke ya, yang dari dia pendidikannya. Masalahnya sekarang jarang nih di web itu di ini dokter ini lulusan kapan, universitas apa. Ya apa IPK lah gitu, apa enggak atau apa kayak tesis dia apa gitu kan enggak biasa. Bahkan universitas apanya nggak ditulis, dia lulusan kapan tuh nggak ditulis. Spesialisnya kapan itu nggak ditulis. Cuman beberapa web rumah sakit doang. Itu kan sebenarnya untuk meningkatin trust itu kan. Iya, CV kan. Ya kita perlu tahu juga dong kompetensi si dokter ini. Oh kita nggak meragukan, cuman di web-web yang kayak di Malay itu di ini dokter ini lulusan ini. Dia sudah berapa tahun ngurusin ini tuh ada. Iya. Betul. Jadi kayak dia tuh kayak mempromosikan kemarin diri. di China juga bahkan dokter yang kayak TCM aja nih gitu. Ada lulusan mana, ininya risetnya apa gitu aja. Iya, karena kan kita itu kan kompetensi namanya, kompetensi yang kita perlukan. Ya surat praktek sama izin praktek itu sama kompetensi kan itu ini. Lah dengan itu pun jadi dengan adanya dalam kata kutip itu CV-nya lah, CV-nya si dokter itu, portfolionya dokter itu, mereka bisa matok harga yang lebih tinggi. Misalnya dokter-dokter yang pintar, mereka bisa matok harga lebih tinggi kalau ininya kredibel. Iya. Dan pasiennya juga gak masalah. Misalkan ada beras. Dari segi sistemnya lebih bagus ya Malaysia. Karena ya itu menghumanis orang gitu. Siap. Jadinya kenapa lebih ke situ? Karena kalau dibanding Singapura, oke lah, jauh memang Singapura. Ya karena kebanyakan perusahaan biotech dari sana ya. Jadi alat-alatnya jauh lebih advance. Tapi harganya juga jauh, bedanya terlalu jauh. Oh iya. Ada barang. Cuman kalau di mana ya mirip-mirip, cuman ya itu trust yang pertama. Terus di sana
dokter itu bisa diajak diskusi, di kita tuh nggak bisa. Eish. Hampir mayoritas dokter di Indonesia sulit diajak diskusi. Udah adil. Sulit. Kita Benar. misalnya nanya, oh bukannya ini nggak bisa di sini, dia tersinggung lah kan. Kan kita sebagai pasien kan kita juga mau, oh bisa nggak? Ya udah percaya aja sama Google ya, dijelasin setan maksudku. Harusnya ya itu kan menurut Anda, tapi kalau saya sebagai dokter guys, Ya kan tinggal dikasih aja evidence-nya apa gitu, dijelasin, oh iya ini kan di sini ini dilihat dari ini bisa dicek kok di Google. Kalau mau ngecek sendiri kan lebih enak gitu. Iya. Komunikasi dokternya juga payah masalah. Ya, Oke, sekarang semua tingkat komunikasi hancur ya. Iya, komunikasi pemerintah juga kacau, makanya jadinya ya nggak kesinambung. Jadinya di masyarakat malah tambah bingung mau ngapain. Nyambung ya. menterinya juga berkomunikasi nggak bisa. Iya, trouble mulu. Komunikasi kan padahal ini Ya itu bentuk sosialisasi antara manusia satu ke manusia. maksudnya juga ngomongin kebutuhan anggaran segitu gedenya juga, masyarakat kan juga nggak ada trust soal pengelolaan anggaran di pemerintah kalau sekarang ini. Iya, Hancur banget kayak gitu. iya kayak Kemana-mana. sebenarnya kalau anggaran kayak gitu, ya masyarakat itu sebenarnya kayaknya nggak peduli amat, Mau berapapun juga asal banyak lah. ke rasa. Iya, ya sebenarnya kan related ke pajak kan itu. Iya, Ya, misalkan gambaran kayak di Europe itu kan tinggi banget. Cuma kan masyarakat ada trust di situ, makanya ngasih itu juga oke aja. oke aja, ngasih 40% pajak gitu. Nggak cuma 12%, 11% kan. Bisa. Terus pemerintahnya kan juga ada fasilitasnya juga bagus banget dengan pajak segitu. Nah, sekarang dengan pajak yang sekarang aja BPJS malah suruh bayar udah. Iya, udah BPJS tarifnya naik, Tadinya fasilitas dikurangi. dikurangin, sekarang ditambahin harus bayar 10% Dan wajib lah. dan wajib. Ya gimana nggak ngamuk dong. Cuma nggak, itu mah secara common sense ya udah ngaco gitu. Itu mah nggak perlu ahli ya, yang lumrahnya bernilai itu mah nggak perlu kajian ahli ya. Itu kajian kita nih masyarakat tolol kayak gini aja bisa mentelaah itu. Ya kayak mereka nggak ngerasa terwakili lagi. tapi kan gampang. Nanti kalau ngaco kan kita tinggal tulis ulang aja sejarahnya. 9M gua sudah. Right. Itu banyak banget sebenarnya. Tapi itu bukan gizi Kalau kesehatan dah masalahnya. Bukan panggangan di sini. Iya, buat pangan di sini. 4 pulau. Life stories. Rumah tapak. Tidak. Ya itu maksudnya kan ya secara segitu hancurnya kelolaan negara, gimana kita bisa trust gitu kan. Iya. Walaupun ya itu related ke kesehatan masyarakat, gimana masyarakat juga mau waras gitu tuh loh. Pemerintahnya juga waras. Kan yang selama ini diributin kan, masyarakat nggak mau bayar BPJS, berat banget bayar BPJS gitu, lebih milih untuk beli beras. Ya wajar dong, orang ngisi perut dulu dong. Terus aku rasa juga orang aku ini common sense aja ya, orang juga oke aja kayaknya bayar BPJS ya. Kalau kita pakai BPJS itu tuh nggak sesulit sekarang. Iya. Ya, daftar jam 7 baru dilayani. Baru dipanggil namanya jam 1, bukan dilayanin lagi. Iya. Cuma dipanggil namanya doang. Harus suruh nunggu Kalau mau lagi. cepat harus acting masuk IGD. Iya kan? Sulit banget Pak.
masuk rumah sakit swasta. Tapi kan nggak semuanya terjangkau. Sekarang harga kesehatan tuh mahal tanpa. Iya. Ya itu kan sebenarnya juga gara-gara impact BPJS yang hancur kayak gitu, makanya bisa melambung. Nanti kayak Amerika itu asuransi kesehatan tolol sampai Dibunuh CEO-nya. iya sampai ditembak nih udah gitu nggak ada yang simpati lagi Malah ngebelain yang bunuh. iya malah Seperti jadi rumah. Ya dapat chaotic bisa gitu. parah banget itu masalah kesehatan masyarakat banyak banget itu masalahnya udah pernah dibahas juga oleh awet di ngopi sewai soal blunder-blundernya Budiari kan bisa dikit Budiari sih memang juga blundernya banyak sih sebenarnya bukan itu salah Sama-sama budi kok. bukan bisa dikit ini blunder baru lagi Iya. kayak gak belajar gitu loh maksudnya Ini udah bilang katanya saya mau memperbaiki komunikasi saya, tetap ya. maksudnya nggak ada gitu orang PR-nya gitu di staf susnya tuh nggak ada orang ahlinya atau orang PR-nya gitu Nggak dirembuk dulu, nggak ada briefing dulu. Ya asal ngomong. Ini briefingnya juga kacau. Bisa aja. Mungkin kerjanya ngomong gitu. Nggak ada briefing. Tajam sekali teman saya. makanya sebenarnya mungkin iya ya Ini kan katanya kita adalah negara yang paling kita rapat Iya. masa enggak Kenapa isinya cuma buka laptop doang? Laporan. Bikin laporannya pas pegang Kayaknya laptop. enggak ada pindah tidur aja gitu. Rapatnya juga udah rapat. Masih mending bikin laporan ya. Dia bikin laporannya pas rapat. sulit sekali itu sih yang paling kocak ya untuk benahinnya sih ya mulainya harus dari mana dari Baik dari sebenarnya nggak harus diganti sih asal dia memang ngikutin yang kayaknya ahli Indonesia nggak kekurangan ahli juga pakai enggak ya itu ahlinya nggak kepake gara-gara nggak ada banyak teman. iya Jadi yang di top level itu banyak terbaik sekarang. masalahnya gini ya aku sih nggak masalah ya kita semua oke lah menteri sama itu yang penting dia pintar politik kan Iya. tapi di bawahnya menteri pasti ada staf sus yang ahli mereka nggak perlu ahli untuk itu mereka tinggal menyampaikan aja atau ngelakuin apa aja yang direkomendasi Kalau ahli skemanya staf susnya juga nggak ada meritokrasi. nah itulah masalah ya Goblok. 30-70 lah enggak 30 orang di bawah Staf susnya juga yang deket ini gitu kan juga sama aja kelar. tapi maksudnya itu kan juga mempengaruhi citra dia loh bisa aja kalau dia bagus cuman gara-gara ngelakuin ini tahun berikutnya pasti ini Iya tahu, tapi kan citranya kayak gini sekarang. Berarti kan bawahnya juga seperti itu. atau dia nggak mau dengerin ahlinya Dengerin yang 30 itu. atau dia baru ngomong dulu baru ini Lah itu kemungkinan dia tadi itu kalau ahlinya bagus ya kerjanya cuma mesti ngomongin. Ternyata ahlinya bukan ahli kesehatan tapi ahli ngendaliin kebijakan. nah kalau politik ya oke lah dia orang politik gitu kita nggak harus yang di top level itu harus yang Harus paham ya. harus paham tapi kan dia
namanya masuk politik kan dia tinggal ini ya membawa ini orang-orang ahli aja. Kalau CEO terkenal juga dia nggak pinter-pinter amat di bidang itu kok, dia punya tim ahlinya. Iya. Jurnya duit. Kayak presiden dia nggak butuh dia harus ngerti semua semua lini. Dia cukup tahu garis besarnya. Ada ahli-ahli apa gitu sebenarnya. Iya. Ya tapi kan itu yang jadi pertanyaan, ada nggak ahlinya toh? Ya kan masih cuma bisa berspekulasi. Iya. Kita juga nggak tahu ternyata ada gitu. Ternyata nggak ada gimana? Masalahnya nggak bisa ngejelasin kalau ada terus dia ngeblunder terus itu nggak masuk akal gitu ya. Iya. Ya kemungkinannya juga nggak ada perhitungan di ahlinya. Ataupun ada ahli cuman biar ada ahli doang, biar ada kuota ahli doang ya. Ya itu kan dipilih. Ya kan di kasus-kasus sebelumnya kan bahkan juga kayak tim-tim kayak gitu diisi kayak biduan gitu kan. Oh, Iya nggak? Masih ingat? Di India Iya kan maksudnya barang-barang kayak gitu bisa masuk kan juga nggak jelas banget loh. Nah, itu kan dianggap cucu sendiri. Nah, kalau ahlinya begitu ya sama aja berarti kan. Iya sih, komunikasi politik sih, tapi kan bagus bersuara juga deh. Iya kan. Mungkin komunikasinya suaranya bagus gitu kan. Dia sering berbicara dengan suara yang bagus. Bukan menyampaikan sesuatu. Daripada diprotes terus ayo. Mending sambil di Dan ini juga yang jadi agak concern juga sih, program pemerintah itu nggak pernah ada keterbukaan, transparansi. Jadi misalnya butuh kayak tadi 1,3 kuadriliun, rinciannya nggak untuk apa aja, nggak pernah dibuka. Ya karena trustnya udah rendah pokoknya enggak ini ya begitu dibuka beli kelompok 10 juta. Apa? Enggak password. Ya, memang speknya emang tinggi. Ya itu kalau dibuka kayak gitu jadinya, makanya nggak dibuka. Transparansinya kan ya kayak gitu ya kak, ya beberapa banyak lah kayak jangan taruh investasinya apa, dibuka rinciannya apa. Ya kalau dibuka kayak gitu kelompok 10 juta, UPS 5 miliar gitu kan. UPS apa USB? USB 5 miliar lebih lagi kan. Makanya nggak dibuka. Kan ya susah ya, sulit. Lebih maksudnya ditutupin itu nggak gitu masuk akal gitu. Kalau dibuka lebih nggak masuk akal. Makanya ditutupin. Iya. Kali masuk akal ini. Makanya ditutupin. Jangan ada orang yang ngesepil dikasusin ya. Iya. Apa itu buka-buka? Ini dokumen rahasia nih. Channel kita aman jadi. Mangganya Mana soalnya. Cuma 17 viewer. 17 viewer tapi yang nontonnya orang. Itu ya hancur juga sih kita. 17 viewer aja kena strike. Belum. Sudah ada sekali. Aduh.
fakta ya. Kalau kemarin kan maksudnya kasus sebelumnya kan ngomongin tambang kayak nggak ada solusinya gitu. Yang ini juga kayaknya buntu juga deh. Kayaknya susah ada kasih solusi. Ya itu tadi kita udah ngasih solusi, keterbukaan, transparansi. Ya. Terus kayak tadi meritokrasi. Ya nggak harus meritokrasi lah, susah banget lah harus 100% meritokrasi saat ini. Paling nggak 70-30 lah, 30 orang dalam, kuotanya 70-nya tim asli gitu. Ya udahlah, masalah. Dan didengar gitu. Iya. Toh dengerin 5 asli ya juga bagus-bagusin nama dia kok. Iya. Seenggaknya dia ngomong tuh ada pertimbangannya gitu, bisa jelasin pertimbangannya kalau dia habis mendengarkan briefingnya. Lagian ya, menurutku ya, ini nggak 100% salah, nggak 100% benar. Ya ini udah pasti nggak benar juga sih. Kayak ini aja, sebenarnya markup kalau nggak ketahuan ya aman-aman aja. Iya. Dan realistik, misalnya nih beli tisu ini berapa sih? 3.000 ya? 5.000. 5.000, taruhlah kalau ini 4.600 gitu dijadiin 5.000, naiknya cuma segitu. Tapi kan kalau kuotanya gede ya aman-aman kan kayak gini. Iya, tapi pakainya kurang aja. Seenggaknya harga tisu ada yang 5.000 sampai 7.000, mungkin beli yang 5.000. Ibu ditulis yang 7.000 kayaknya udah Masuk akal, enggak terus 5.000 jadi 50.000. Ini kok langsung gitu ngomongin anggaran tentang ya maksudnya kayak ini loh, si andai guys tabungan dulu loh, itu kan cuma ngambil yang di belakang komanya doang. smart ya. Sebenarnya kan itu Udah itu untung dengan banget. yang di belakang komanya aja dia aja berapa ngasihin. Itu baru garis tabungannya loh, Ya, belum yang nggak ketahuan loh yang tendernya. tenderloin. Underline maksudnya. Dan juicy banget. itu udah segede itu maksudnya. Ya, itu kalau punya mati. Oke. Punya Palu tuh Saya udah nggak punya kemajuan. kasih dong, kasih. Transgender ya. Iya. Kalau zaman kerajaan dulu kasih. Iya. Mau kali-kali juga, nggak masalah. Nggak masalah. Kan nanti tinggal digunakan di berita. Iya. Wah, berita yang kemarin-kemarin aja Iya, udah nggak tahu tinggal lagi. Ini spam gitu. Kita sampai nggak tahu lagi berita apa lagi. Jadi spam lama-lama hancur juga. Tenggelam juga berita Masyarakat. yang penting-pentingnya tenggelam. Itu kali-kali nggak apa. Udah beneran. Ribet sih. Triliun. Ini masuk akal nggak sih? Itu ngebuat layanan kesehatan di Indonesia sama kayak Kalau sekarang sih nggak masuk akal. iya. Nah, masalahnya bukan di situ. Karena masalahnya bukan itu. Iya. Kamu mau naruhin anggaran disuntikin 3 kali lipatnya dari kuadriliun itu juga masalahnya bukan di situ. Iya. Temen kecapean. Masalahnya itu gajinya kurang dari 15 juta. Oh. Kuadriliunnya dibagi-bagi per bulan jadi 15 juta rakyatnya bisa. Tapi caranya itu. Tapi caranya kayak gitu. Ya, Kan janjinya lapangan pekerjaan meningkat aja, investor kabur, gimana coba meningkat lapangan pekerjaan dari mana? Investor pada cabut tuh gimana? Malah ormas yang dipiara sekarang. Ya kan kerjaan lapangan itu. lapangan pekerjaan ya, ini pekerjaan yang di lapangan langsung ya. Kerjaan turun lapangan. Yang dijadiin lapangan pekerjaan yang keluar pekerjaan di lapangan ya. Aduh.
hidup 15 juta. Sama daripada kita masuk jurang. Mendingan kita udahin aja. Bagus kayaknya. Cukup. Oke, sekian Cashless Podcast episode kali ini. Saya Punta, saya Owi. Bisa. Bye bye.